galeri ilmu bagi ilmu tentang Ar-Rahman, ayat-ayat yang jelas, horizontal sesama makhluk, ilmu hati, ilmu rasa, itu selalu terkoneksi, sudah sampai kepada langit, adalah sebuah sunatullah. Sekali-kali kamu tidak akan menemukan perubahan pada saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada. Salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk tema bahasan sekarang ini, untuk obrolan kita sekarang ini, kita akan membahas dua ilmu warisan semesta yang sudah ditemukan oleh Nabi, oleh Rasul, yang tidak pernah punah, tidak musnah di alam semesta ini. Ilmu apakah yang dimaksud? Apakah ilmu jati diri? Apakah ilmu guru sejati? Apakah ilmu sedulur papat? Apakah ilmu tenaga dalam? Apakah ilmu terawangan rogo sukmo? Apakah ilmu pesugihan? Apakah ilmu pengasihan dan lain-lainnya? Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, sesungguhnya keberadaan alam, keberadaan semesta bagi kita manusia, salah satunya adalah sumber ilmu. Bahkan boleh dikatakan bahwa semesta itu adalah galeri ilmu bagi kita manusia. Semua ilmu ada. Ilmu apa saja ada di alam semesta. Dan semua ilmu yang ada di alam semesta itu dikategorikan, dikelompokkan menjadi dua. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, oleh Rasul. Nabi Rasul bersabda, ilmu itu ada dua macam. Satu ilmu lisan, itulah hujah Allah atas makhluknya. Dan yang kedua adalah ilmu di dalam hati, itulah yang bermanfaat. Itu adalah sabda Nabi, sabda Rasul. Menurut Nabi, menurut Rasul, ilmu itu dikategorikan menjadi dua. Ilmu lisan dan ilmu di dalam hati. Itulah yang bermanfaat. Jadi yang bermanfaat bagi kita adalah ilmu lisan dan ilmu di dalam hati. Yang kesatu ilmu lisan. Ilmu lisan itu adalah ilmu yang berkaitan dengan materi fisik, yang berkaitan dengan badan fisik. Adalah ilmu tentang Ar-Rahman, ilmu kehidupan, ilmu bumi. Adalah ilmu tentang kehidupan manusia di bumi ini, tentang seluk-beluk kehidupan manusia, tentang seluk-beluk badan fisik dan kehidupannya di alam ini, di bumi ini. Ilmu lisan itu di dalamnya ada ilmu syariat, ada juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, itu adalah untuk atau berkaitan dengan otak, dengan logika, dengan pikiran. Nah, karena itu di dalam ilmu lisan diperlukan khususnya ayat-ayat muhkamat atau ayat-ayat yang jelas, yang lugas, yang tidak kias. Dan ilmu lisan itu adalah hujah Allah atas makhluknya. Hujah itu adalah penjelasan Allah yang jelas kepada makhluknya, alasan yang jelas Allah kepada makhluknya, atau argumen yang jelas daripada Allah kepada makhluknya. Sebagai contoh, air menguap. Kenapa air itu menguap? Jawabannya adalah karena air dipanaskan. Nah, itu adalah dalil yang jelas, yang lugas. Contoh lain, di dalam ilmu syariat, kenapa kita harus saling tolong-menolong sesama manusia? Jawabannya adalah karena kita tidak bisa hidup sendirian.
di bumi ini, di alam ini. Itu adalah kalimat yang jelas, yang lugas, yang tidak kias. Selanjutnya kalau berbicara tentang ibadah di dalam lingkup ilmu lisan, di dalam lingkup ilmu syariat adalah sholat antara hamba. Sholat itu ada dua, satu sholat antaraku, yang kedua sholat antara hamba. Nah, di dalam ilmu lisan atau ilmu syariat itu berbicara ibadah adalah sholat antara hamba, hubungan horizontal sesama makhluk, sesama manusia terhadap makhluk lainnya dan juga terhadap alam. Ini adalah kategori ilmu yang ke-1, adalah ilmu lisan. Nah, selanjutnya kategori ilmu yang kedua adalah ilmu di dalam hati. Ilmu di dalam hati itu adalah ilmu hakikat ma'rifat, adalah ilmu hati, ilmu rasa, adalah ilmu tentang ar-rahim, tentang langit, adalah ilmu hidup, adalah tentang ilmu ruh, tentang ilmu napas, ilmu jiwa, ilmu tentang energi, tentang zat hidup. Di dalam ilmu hati, ayat-ayat yang digunakan adalah khususnya ayat-ayat yang mutasabihat, ayat-ayat yang kias, dan tidak menutup kemungkinan digunakan juga ayat-ayat yang muhkamat. Sebagai contoh, ada kata menyelam. Di dalam ilmu lisan, menyelam itu adalah berenang masuk ke dalam air, itu menyelam. Akan tetapi di dalam ilmu hati, kata menyelam selain memang secara lugas artinya bisa juga bermakna yang lebih daripada itu. Misalkan menyelam itu bisa saja menyelami, mendalami, memperluas, dan seterusnya. Selanjutnya apabila kita berbicara tentang ibadah di dalam ruang lingkup ilmu hati adalah sholat antaraku. Nah, sholat antaraku itu adalah hubungan khusus, hubungan vertikal dari energi alit kepada energi yang maha besar. Hubungan khusus, hubungan vertikal dari napas alit kepada napas yang maha besar. Jadi napas alit, napas yang maha besar itu selalu terkoneksi, selalu terhubung. Selanjutnya, salah satu daripada sifat 20, sifat Allah yang 20, salah satunya adalah ilmu, yang artinya Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha berilmu. Ilmu Allah pada manusia. Manusia yang berilmu adalah aliman. Tempatnya ilmu pada manusia, orang-orang yang ahli hakikat ma'rifat adalah pada hati. Karena itu disebutnya dengan ilmu hati. Rasul bersabda, sesungguhnya sebagian daripada ilmu itu seperti sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang ahli marifat kepada Allah. Apabila mengucapkannya tidak bodoh padanya, kecuali orang-orang yang tertipu terhadap Allah. Maka jangan menghina kepada manusia yang telah diberi ilmu oleh Allah, karena Allah tidak menghinanya ketika memberi ilmu kepada orang itu. Itu adalah sabda Nabi. Jadi berkaitan dengan ilmu hati, nah kata Nabi sebagian ilmu, maksudnya ilmu di dalam hati. Yang sebagiannya lagi adalah ilmu yang lahiriah, adalah ilmu lisan, ilmu syariat. Ilmu di dalam hati itu adalah kata Allah, kata Nabi, ya kata Rasul, seperti sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Ilmu yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak bisa diketahui. Yang bisa mengetahui adalah orang-orang yang ahli marifat kepada Allah.
Dan apabila ada seseorang, ada manusia yang mengatakan mendapatkan ilmu dari dalam hati, sedangkan dia bukan ahli ma'rifat, maka dia berpotensi untuk berdusta, untuk tersesat. Nah, orang yang seperti itulah yang disebut oleh Nabi orang-orang yang tertipu terhadap Allah. Ada makna di sisi lain dengan adanya ilmu lisan dan ilmu hati. Berarti tingkat pemahaman, tingkat manusia, tingkat pengetahuan manusia itu berbeda-beda. Makomnya berbeda-beda, tingkatannya. Jadi dalam hal ini, nah kita jangan saling menyalahkan, jangan saling membenci, apalagi menyepelekan, menghina. Apabila manusia sudah sampai kepada langit, menjadi penduduk langit, jangan menghina, jangan menyepelekan, jangan merendahkan kepada orang-orang yang masih berada di bumi. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang masih berada di bumi, apabila suatu saat, suatu ketika mendapatkan, mendengar ilmu yang diungkapkan oleh orang-orang dari langit, maka jangan disalahkan, jangan dianggap sesat. Kenapa demikian? Karena semua energi, karena semua kita manusia sedang berevolusi, sedang berproses perlahan-lahan untuk meningkat kepada level, kepada makom yang lebih tinggi lagi. Bahkan bisa saja sedang berproses menuju kepada kesempurnaan. Nah, karena itu, kalau kita sudah memahami hal yang demikian, niscaya tidak akan ada lagi perdebatan, panas debat usir. Tidak akan ada lagi yang namanya kita saling merendahkan, saling menyalahkan. Kita akan sama-sama memaklumi karena kita semua sedang berproses, sedang berevolusi menuju kepada makom yang lebih baik, bahkan menuju kepada kesempurnaan. Nah, itu adalah ilmu yang ditemukan oleh Nabi, oleh Rasul, yang tidak pernah musnah adalah ilmu lisan dan ilmu hati, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Nah, kedua ilmu itu tidak akan musnah, tidak akan punah di alam semesta ini. Akan selalu ada. Dari zaman Nabi Adam, zaman sekarang dan kedepannya nanti akan selalu ada. Setiap ilmu akan ada pewarisnya. Ilmu syariat maupun ilmu hati akan ada pewarisnya. Setiap zaman, setiap generasi, pewarisnya akan berganti-ganti. Karena itu adalah sebuah sunatullah, sebuah ketetapan Allah. Allah telah berfirman, saya bacakan saja artinya. Sebagai sunatullah yang telah berlaku terhadap orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Sekali-kali kamu tidak akan menemukan perubahan pada sunatullah itu. Jadi ilmu adalah salah satu bagian daripada sunatullah, artinya akan ada terus berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan di alam dunia ini. Saudara sekalian dimanapun berada, itulah dua ilmu warisan semesta yang diperlukan, yang bermanfaat buat kita manusia adalah ilmu lisan, adalah ilmu hati, adalah ilmu syariat, ilmu pengetahuan, dan ilmu hakikat. Ilmu ar-Rahman dan ilmu ar-Rahim, ilmu bumi dan ilmu langit, ilmu kehidupan dan ilmu hidup. Demikianlah apabila ada kekeliruan di dalam bahasan ini, ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya sedang belajar, saya sedang berproses. Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.